Selamat pagi anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat enak ya. Tak lupa-lupanya Bapak selalu mengingatkan bahwa saja jaga kondisi badan. Karena cuaca sekarang juga tidak menentu nak. Pagi hujan, malam pun hujan, siangnya terik. Gitu. Karena cuaca yang sangat ekstrim ini, biasanya daya tahan tubuh kita itulah yang diuji. Ya, sanggup nggak kita menghadapi cuaca se ekstrim ini? Nah, pada umumnya kalau kita nggak pintar menjaga kondisi badan, kita nggak pintar menjaga kesehatan diri kita, itu kita akan cenderung jatuh sakit. Kenapa bisa jatuh sakit? Karena daya imun di tubuh kita itu sudah drop down. Nah, seperti itu. Nah, karena itulah kita harus selalu menjaga daya imun tubuh kita. Walaupun di dalam cuaca yang bagaimanapun kita harus bisa tetap menjaga. Caranya dua, ya. Makan makanan bergizi dan minum air hangat. Serta yang kedua adalah rajinlah berolahraga. Ya, makan makanan yang bergizi bagaimana? Biasanya kita jajan-jajan di warung itu kita kurangi. Ya, jajan-jajan di warung itu kita nggak tahu higienis nggak, bersih nggak, kita nggak tahu. Kita kurangilah. Ya, makan makanan yang di rumah. Jangan lagi jajan-jajan di luar. Oke, minum pun minum air hangat. Jangan minum air dingin. Kenapa? Karena air dingin itu adalah sumber dari berbagai jenis penyakit. Jadi kita harus minum dengan minum air hangat, nak. Ya, bukan air panas. Air panas susah diminum. Hangatkan dulu, baru diminum. Oke. Dan yang ketiga ini adalah yang paling penting Bapak ingatkan. Olahraga. Bapak akan berikan tips-tips bagaimana cara berolahraga yang tidak membutuhkan biaya yang besar, serta tidak membutuhkan alat. Olahraga ini Bapak bagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah berjalan kaki. Yang kedua adalah berlari. Yang ketiga adalah naik turun tangga. Untuk yang pertama dan yang kedua, yaitu berlari dan berjalan kaki. Itu dapat dilakukan gampang sekali. Caranya adalah dari rumah anak Bapak jalan sampai ke Harapan Mandiri. Jalan sampai ke sekolah. Saya itu kembali lagi ke rumah. Lakukan itu sebanyak 15 kali. Bapak yakin tubuh anak Bapak itu pasti akan sehat. Ya, lakukan di pagi hari. Kalau siang hari udah banyak polusi. Bapak yakin kok tubuh anak Bapak itu bakal sehat. Atau bagi rumahnya yang ada yang bertingkat, bolehlah dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 1. Lakukan sebanyak 15 kali. Bapak yakin kok tubuh anak Bapak akan segar-segar semua, ya, berotot semua, sehat semua. Ya, intinya adalah itu dilakukan agar menjaga daya imun kita. Namun jika kalau kedepannya terjadi patah kaki atau bagaimanapun, ya itu tanggung jawab masing-masing. Bapak hanya rekomendasikan, kan kalian yang jalankan. Ya, itu sekedar intermezzo aja. Tujuannya adalah agar anak Bapak itu tidak terlalu gugup, tidak terlalu kaku untuk menghadapi pembelajaran kita yang terbaru. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai relasi antar tabel. Di relasi antar tabel itu artinya adalah mengkaitkan beberapa tabel menjadi satu tabel. Kan seperti itu. Nah, beberapa tabel dikaitkan menjadi satu tabel itu digunakan kunci. Kunci primer di masing-masing tabel itu diambil di tabel perantara. Gunanya untuk apa? Untuk mengambil data di tabel induk. Jadi nggak perlu field record yang banyak-banyak pada tabel perantara, nggak perlu. Jadi hanya kita perlu adalah kunci primernya yang kita hubungkan. Setelah kita tarik kunci primernya, kita bisa mengambil data-data di tabel induk. Seperti itu. Nah, itulah tujuan adanya relasi antar tabel. Nah, di minggu lalu juga Bapak sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis relasi antar tabel. Ada 4, Bapak ingatkan kembali. Ada yang jenisnya adalah satu entitas ke banyak entitas. Biasa disebut one to many. Ada yang satu entitas ke satu entitas. Jadi one to one. Ada yang banyak entitas ke satu entitas. Many to one. Ada yang jenisnya adalah banyak entitas ke banyak entitas atau biasa disebut many to many. Ya, masing-masing sudah Bapak berikan contoh di minggu lalu. Nah, seperti janji Bapak di minggu lalu, kita akan membahas mengenai query. Query itu adalah sebutan untuk bahasa pada basis data. Nah, namanya pada uh, ilmu komputer namanya adalah SQL. SQL. SQL adalah Structured Query Language. Kalau kita artikan satu persatu, ya itu sama aja dengan bahasa query yang terstruktur. Nah,
Bahasa query seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, itu adalah bahasa yang terdapat pada basis data. Artinya untuk mengolah basis data. Nah, basis data itu adalah database. Database itu banyak jenisnya. Ada yang jenisnya mulai dari Microsoft Access, ada yang jenisnya dari Oracle, ada yang jenisnya dari MySQL, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini pembahasan kita adalah mengenai Microsoft Access. Oke, kita akan bahas satu persatu. SQL. Kita akan membahas mengenai pengertian SQL, manfaat SQL, jenis-jenis query, pernyataan query. Jadi SQL itu adalah nama pada ilmu komputer. Tapi sehari-hari kita menyebutkan sebagai query. Atau singkatannya kita sebut dengan nama query. Ya, struktur query language. Oke, komputer. Pengertian SQL. SQL atau sering disebut dengan query adalah bahasa komputer yang digunakan untuk merancang, membuat, mendesain, mengoperasikan data pada komputer, serta mengkaitkan atau merelasikan satu tabel dengan tabel lain. Itulah pengertian dari query. Jadi query itu adalah bahasa komputer, bahasa pemrograman, tapi yang melibatkan basis data. Nah, gunanya apa? Untuk merancang tabel pada basis data, untuk membuat tabel pada basis data, untuk mendesain tabel pada basis data, untuk mengoperasikan tabel pada basis data. Mengoperasikan di sini artinya bagaimana? Bisa kita nanti menambahkan data pada tabel, bisa kita nanti menampilkan data pada tabel, bisa kita nanti mengubah data pada tabel, bisa kita nanti menghapus data pada tabel, dan bisa juga kita menggabungkan beberapa tabel, kemudian menampilkan isi tabel tersebut. Ya, itulah kegunaan dari query atau pengertian dari query. Jadi, SQL merupakan bahasa pemrograman komputer yang sering digunakan untuk mengolah data pada pusat data atau database. Pak jelaskan tadi, manfaat query itu yang pertama adalah mendesain database, membuat tabel, membuat relasi antar tabel, menampilkan isi data pada tabel, mengisi data pada tabel, mengubah data pada tabel, menghapus data pada tabel, menggabungkan beberapa tabel, tapi sifatnya non-permanen, karena hanya bersifat query, yaitu menampilkan saja data-data yang tabelnya sudah digabungkan. Kita akan bahas satu persatu. Dan yang terakhir adalah melakukan operasi perhitungan pada tabel. Kita akan bahas satu persatu. Apa jenis-jenis query? Query dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah query berjenis DDL, Data Definition Language. Dan yang kedua adalah query berjenis DML, Data Manipulation Language. Apa perbedaan antara DDL dengan DML? DDL adalah query yang dipergunakan untuk membuat, menambahkan kolom pada tabel. Jadi, data definition language itu adalah merancang tabelnya. Sedangkan data manipulation language itu adalah mengisi, menghapus, mengubah, menampilkan data dari tabel. Nah, beda ya. Kalau DDL itu artinya kita ibaratkan seperti membangun rumah. Kalau DML itu adalah kita mendesain atau merancang isi rumah tersebut, yang bagian mana dapurnya, bagian mana kamar mandinya, bagian mana ruang tamunya, bagian mana kamar tidurnya. Itulah DML. Untuk membuat rumahnya, kita menggunakan DDL. Kita akan kupas satu persatu. Kita akan mulai dari DDL. DDL. DDL diperuntukkan untuk merancang, mendesain, dan membuat tabel pada suatu database. Kan sudah Bapak jelaskan sebelumnya ya. Kata kunci untuk menggunakan query DDL itu adalah create, alter, drop, add, column, constraint, index, table. Oke. Pada umumnya, yang paling sering kita pergunakan adalah create, alter, drop, add, column, table. Constraint dan index itu akan kita pelajari di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, yang paling umum kita pelajari itu adalah create, alter, drop, add, column, dan table. Nah, kita akan membahas mengenai DDL, create. Create pada query DDL itu digunakan untuk membuat tabel
atau indeks tabel yang belum ada sebelumnya. Jadi tabel itu belum ada di daftar list tabel kita. Misalkan kita buat database baru, database mengenai Harapan Mandiri. Di dalamnya ada tabel siswa, kan seperti itu. Nah, tabel siswa itu belum pernah dibuat sama sekali. Oleh karena itu bisa kita menggunakan create di query untuk membuat tabel siswa. Jadi membuat tabel siswa itu nggak hanya melalui query aja, bisa langsung mengisi data, bisa langsung melalui query. Oke. Nah, yang kedua, adapun rumus sintaks query create adalah create tabel, nama tabel. Nah, nama tabel ini nggak perlu disertakan tabel. Misalkan tabelnya Bapak itu adalah namanya siswa. Jadi, di sini adalah create table siswa. Nggak perlu create table nama siswa. Nggak perlu. Oke. Kemudian, apa sih isi-isi record yang harus kita masukkan? Nah, misalkan di siswa itu ada nomor induk siswa. Kemudian ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat. Itulah yang kita gunakan. Siapa sih dari keempat ini yang bakal kita jadikan primary key? Misalkan adalah NIS. NIS seharusnya. Nah, NIS itulah yang kita letakkan di awal, kemudian diakhiri oleh primary key sesuai dengan yang di sini. Tandai ya. Ini dia, primary key. Jadi setiap field record yang dijadikan primary key harus diakhiri oleh primary key. Untuk mengisi field record berikutnya, selalu diakhiri oleh tanda koma, baru berlanjut ke field record berikutnya. Seperti itu. Pak, dari rumus susah kali dipahami. Bagaimana kalau kita berikan contoh? Inilah contohnya. Akan dibuat tabel baru, yaitu tabel siswa. Maka, adapun sintaks query yang digunakan adalah create table siswa. NIS, teks 10. Primary key. Nama, teks 100. Jenis kelamin, teks 1. Ingat, Bapak pernah sampaikan bahwa saja, jika terdapat dua suku kata, maka penghubung dari kedua suku kata tersebut adalah menggunakan underscore. Jangan pernah kita menggunakan spasi. Ya, jangan pernah kita menggunakan spasi. Walaupun bisa, tapi itu akan menjadi sumber masalah ke depannya. Oke? Jadi gunakan underscore untuk menghubungkan dua suku kata tersebut. Contohnya seperti jenis kelamin ini. Jenis dan kelamin dihubungkan dengan underscore. Teks 1. Kemudian koma, kelas, teks 5, alamat, teks 100. Apa maksudnya dari kata teks? Teks di sini ada kata teks. Di sini juga ada teks. Sini ada teks, sini ada teks. Apa itu teks? Teks itu adalah jenis datanya atau tipe datanya. Nah, kemarin kita pernah mempelajari mengenai tipe data. Ada yang namanya long text, short text, currency, number, date, time, long date, long time, middle date, middle time, short date, short time, dan masih banyak lagi yang lainnya. Auto number misalkan, ya. Itu adalah tipe-tipe data pada basis data. Nah, untuk yang long text ataupun untuk yang short text, tidak perlu mengetikkan long text atau short text. Cukup menggunakan teks saja pada query. Sudah dianggap sebagai long text ataupun short text. Itu tergantung dari kapasitasnya. Ingat, kapasitas masing-masing short text itu lebih sedikit daripada long text. Ya. Nah, di sini juga terdapat angka 10, angka 100, angka 1, angka 5, angka 100. Nah, di sini 10 itu menyatakan adalah batas maksimum karakter yang bisa diinputkan pada NIS. Ingat, spasi, ya, titik, simbol, angka, huruf itu dianggap sebagai karakter. Contoh, nama Bapak misalkan Michael, M-A-Y-K-E-L. Itu kan 6 huruf atau 6 karakter. Kalau Bapak akhiri dengan spasi, itu sudah dianggap sebagai 7 karakter. Spasi ingat dihitung. Kalau Bapak tambah titik, itu sudah dianggap sebagai 8 karakter. Karena misalkan batasannya hanya 10, yang Bapak input 11, maka hanya 10 lah yang ditampilkan di dalam. Angka ke-11 dan seterusnya itu dibuang. Atau
muncul pesan kesalahan bahwa saja data yang kita isi tidak sesuai dengan kapasitasnya. Seperti itu. Ya. Jadi 10 itu menyatakan kapasitas dari NIS. 100 menyatakan kapasitas dari nama. 1 menyatakan kapasitas dari jenis kelamin. 5 menyatakan kapasitas dari kelas. Dan 100 menyatakan kapasitas dari alamat teks. Oke. Primary key itu letaknya selalu di depan. Nah, jika NIS yang akan kita jadikan sebagai primary key, jangan lupa setelah tipe data kita isi primary key. Seandainya nama yang kita jadikan primary key, maka namalah ya di bagian akhir yang harus kita ketikkan primary key. Maka harusnya akan berubah menjadi nama teks 100 primary key. Seperti itu contohnya. Ya, jika nama yang kita jadikan sebagai primary key. Apakah primary key boleh lebih dari 1? Tidak boleh. Primary key cuma 1. Tidak boleh lebih dari 1. Apa yang terjadi jika semuanya kita ketik primary key? Yang terjadi adalah query akan memunculkan pesan bahwa saja terjadi kesalahan pada rumus query yang kamu ketikkan. Seperti itu. Oke. Sekarang kita membahas mengenai create. Berikutnya kita mengenai alter. Query alter dipergunakan untuk mengubah table. Rumus query alter untuk menambahkan field record adalah alter table, nama tabel, ya, add column, field record yang mau ditambahkan, jenis data, kapasitas datanya. Nah, maksudnya adalah alter ini, tadi kan kita sudah buat, misalkan tabel siswa itu kita sudah buat ada NIS, ada nama, ya, ada jenis kelamin, ada kelas, ada alamat, nah, seperti itu. Nah, ini misal kita mau tambah lagi, aku lupa menambahkan, Bapak lupa menambahkan namanya nomor telepon, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menambahkannya? Dengan menggunakan query alter, kita bisa menambahkan kolom atau field record yang baru. Misalnya kita lupa lagi, saya mau mengisikan nama orang tua. Nah, kita bisa menggunakan alter untuk mengisikan field record yang baru dapat menggunakan alter. Alter ini dibagi dua jenis. Ada yang alternya itu adalah jenisnya menghapus field record. Ada yang alternya itu adalah menambah field record. Jadi ada dua jenisnya. Nah, kalau menghapus field record apa rumusnya? Alter table, nama table, drop kolom, field record yang mau dihapus. Perhatikan, perbedaannya adalah untuk menambahkan field record kita menggunakan add. Untuk menghapus field record kita menggunakan drop. Oke. Untuk menambahkan field record pastinya kita butuh jenis data dan kapasitasnya berapa. Sedangkan untuk menghapus field record kita hanya perlu nama field record yang akan kita hapus. Contohnya bagaimana? Contohnya untuk menambahkan kolom nomor handphone pada tabel siswa, maka digunakan query alter table siswa add column. Kan kita mau menambahkan. Kalau kita mau menambahkan, kita menggunakan add column, nomor HP, tipenya adalah tipe number. Khusus untuk tipe number, tidak perlu sebutkan berapa kapasitasnya. Kapasitas kita sebutkan hanya menggunakan tipe teks atau tipe data teks. Oke, itu untuk menambahkan. Bagaimana untuk menghapus? Untuk menghapus kolom nomor HP pada tabel siswa, maka digunakan query alter table siswa drop kolom nomor HP. Ingat, untuk menghapus kita menggunakan drop, untuk menambahkan kita menggunakan add. Itulah cara menggunakan DDL berjenis alter. Berikutnya kita akan membahas mengenai DML. DML merupakan bagian dari query yang dirancang untuk mengoperasikan isi tabel. Mengoperasikan di sini yang dimaksud adalah bisa menampilkan isi tabel, menambah isi tabel, mengubah isi tabel, menghapus isi tabel, menggabungkan beberapa tabel. Nah, maksud di sini menggabungkan beberapa tabel itu sifatnya non permanen. Kita hanya menampilkan data dari tabel-tabel yang kita hubungkan. Menampilkan data artinya nanti bakal menggunakan rumus select. Ya, kalau begitu kita akan bahas satu persatu mengenai menampilkan isi tabel terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan menambah isi tabel, sampai yang terakhir adalah bagaimana cara menampilkan data dari beberapa tabel yang digabungkan. Kita akan kupas satu persatu.
DML berjenis select. Select dipergunakan untuk menampilkan isi tabel. Adapun sintaks dari query select adalah select field record yang mau ditampilkan, from, nama dari tabel tersebut, where, syarat kondisi. Yang bergaris bawah itu opsional. Maksud opsional boleh apa? Boleh digunakan, boleh tidak. Boleh ada, boleh enggak. Nah, misalkan sampai select field record yang mau ditampilkan from nama tabel aja. Stop sampai situ. Apakah boleh query mengizinkan itu? Ya, query mengizinkannya. Nah, kalau begitu, untuk menampilkan semua data, pastinya field record yang mau kita isi itu sangat banyak kan, seperti itu, tergantung dari tabelnya. Jadi kalau tabel tersebut memiliki 100 field record, kamu harus ketikkan 100 field record di depannya. Itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu, cukup menggunakan tanda bintang, kita sudah bisa menampilkan semua isi field record. Nah, tanda bintang ini tanpa tanda petik 2 ya. Ini tanda petik 2 itu hanya penekanan. Bahwa saja untuk menampilkan semua data tidak perlu mengisi semua field record, cukup menggunakan tanda bintang saja. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, select bintang from siswa. Nah, kalau Bapak tulis select bintang from siswa, berarti yang ditampilkan itu adalah semua data mengenai siswa, mulai dari NIS, nama, jenis kelamin, kelas, dan yang terakhir adalah mengenai alamat. Nah, bagaimana kalau misalkan yang Bapak mau tampilkan itu hanya NIS sama nama saja? Maka, tanda bintangnya itu kita ganti menjadi NIS nama. Contohnya seperti ini. Select NIS, nama, from siswa. Ini hanya menampilkan NIS dan nama saja. Itulah data manipulation language berjenis select. Kemudian, kita akan membahas yang kedua. Data manipulation language berjenis insert. Nah, insert sesuai dengan namanya. Insert itu berarti mengisi. Insert digunakan untuk mengisi tabel. Ya, mengisi data ke dalam tabel. Nah, sintaks dari query insert adalah insert into nama tabelnya, values, isi tabelnya, koma, disesuaikan dengan jumlah maksimum karakter yang sudah ditentukan, dan field recordnya, where, syarat kondisi. Nah, di sini kembali lagi, where syarat kondisi ini sifatnya opsional. Boleh ada, boleh enggak. Nah, maksudnya di sini adalah, ingat, tadi kita sudah merancang tabel. Tabel tersebut sudah kita tentukan tipe datanya dan sudah kita tentukan kapasitasnya. Janganlah melebihi kapasitas yang sudah kita tentukan dalam membuat tabel. Jadi kita harus ingat, di NIS ini maksimum berapa ya? Nah, di nama ini kemarin maksimumnya berapa ya? Kita harus ingat itu, nah. Baru kita bisa menggunakan rumus insert. Kenapa? Nanti jika kita mengisi data melebihi kapasitas, yang terjadi adalah query akan memunculkan pesan kesalahan. Atau query akan mengisi atau tetap menginput data, namun data tersebut tidak lengkap atau terpotong sesuai dengan kapasitas yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bagaimana contoh insert query? Contohnya adalah insert into siswa, values, buka kurung, ingat, menggunakan tanda petik. Petik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup petik, koma, petik pembuka. Petik 1 ya, bukan petik 2, petik 1. Michael, tutup petik 1, koma, buka petik 1, L, tutup petik 1, koma, buka petik 1, IX, garis penghubung A, tutup petik 1, koma, tanda petik 1, Jalan Joni Gugu nomor 13, tutup petik 1, tutup kurung. Pak, kemarin saya ada mempelajari bentuknya seperti ini, Pak. Insert into siswa, buka kurung, NIS, nama, jenis kelamin, kelas, kemudian alamat. Tutup kurung, baru values-nya, Pak. Maksudnya itu bagaimana, Pak? Ada yang query-nya bentuknya seperti itu. Maksudnya adalah memperjelas bahwa saja isi tabel siswa itu terdapat NIS, nama, jenis kelamin, kelas, dan terakhir adalah alamat. Barulah diisi nilai-nilainya tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini Bapak kasih contoh satu. Bahas mengenai update. Seperti namanya, query update. Update itu berarti mengubah. Digunakan untuk mengubah isi dari data pada suatu tabel. Ingat, syarat data dapat diubah adalah tabel tersebut harus terisi dulu lah.
Jadi kalau tabel tersebut sudah terisi, baru kita bisa ubah datanya. Kalau tabelnya belum terisi, ya isi dulu datanya, barulah data tersebut kita ubah. Jangan mengubah data yang kosong. Itu pasti muncul pesan kesalahan. Karena apa? Karena datanya belum ada, tapi kamu mau mengubah. Ya, ingat. Kuncinya adalah tabel tersebut sudah terisi data sebelumnya. Oke, kita bahas berikutnya. Apa sintaks dari query update? Update nama tabelnya, set field record 1 yang mau diubah sama dengan apa sih isi field record 1 yang akan diubah nanti, koma field record 2 yang mau diubah ya sama dengan isi field record 2 yang akan diubah nanti, dan seterusnya tergantung berapa banyak isi field record yang akan kamu ubah. Namun di sini where syarat kondisi itu diwajibkan, berbeda dengan dua jenis sebelumnya ya. Select dan insert itu where-nya opsional, boleh ada boleh enggak. Tapi kalau update itu wajib. Bukan hanya update saja, nanti ada satu lagi yang wajib ya, wajib. Oke. Nah, contohnya bagaimana? Kita bahas dulu mengenai syarat kondisi. Syarat kondisi itu tergantung dari isi field record, primary key-nya. Ya, jadi ingat, update itu kita mau mengubah data. Data yang kita ubah harus sesuai dengan primary key-nya. Nah, jadi kita harus ingat, misalkan Bapak mau mengubah data Michael. Kalau Bapak mau ubah data Michael pada tabel siswa, Bapak harus ingat primary key-nya si Michael ini berapa. Oh, primary key si Michael ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah yang kita jadikan syarat kondisi. Oke, kita bahas mengenai contohnya. Contoh, update siswa, set kelas sama dengan IXB, where NIS 654321. Maksudnya bagaimana? Kita mengubah data siswa. Ya, kita mengubah data siswa di tabel siswa. Apa yang kita ubah? Kelasnya. Jika di data siswa Bapak terdapat data NIS 654321, maka untuk kelasnya akan diubah menjadi IX garis penghubung B. Jadi apapun data sebelumnya nggak menjadi masalah, itu akan dihapus dan digantikan menjadi kelas IXB. Dengan catatan, NIS-nya yang akan berubah adalah NIS berjenis 654321. Nah, bagaimana Pak seandainya saya lupa mengisi where syarat kondisinya? Maka yang terjadi adalah jika kamu lupa, 1. Muncul pesan kesalahan dari query. 2. Atau kemungkinan kedua adalah mengubah semua data. Ya, mengubah semua data menjadi kelas IX garis penghubung B. Apapun datanya itu semua berubah di sana. Langsung menjadi IX tanda penghubung B. Tidak terkecuali ke apapun. Nah, seperti itu. Ya, itulah yang terjadi jika kamu lupa mengisi where syarat kondisi. Oke, kita lanjut ke delete. Query delete digunakan untuk menghapus isi dari suatu tabel. Sintaks dari query delete adalah delete from nama tabel where syarat kondisi. Artinya, yang diwajibkan sebagai syarat kondisi tidak hanya berjenis update, namun juga berjenis delete, itu wajib mengisi syarat kondisi. Sama dengan query update tadi, ya. Syarat kondisi tergantung dari isi field record primary key-nya. Where pada query delete itu diwajibkan. Apa sih contohnya? Delete from siswa where NIS 654321. Artinya, kita akan menghapus semua isi data siswa yang NIS-nya adalah 654321. Setelah Bapak jalankan query-nya, maka yang terjadi adalah hilanglah semua data yang NIS-nya 654321. Bagaimana jika where-nya saya lupa? Yang terjadi adalah semua data terhapus. Mulai dari nomor 1 sampai nomor sejuta datanya yang misalkan yang sudah terisi. Jika Bapak lupa mengisi where, maka yang terjadi adalah semuanya terhapus. Tapi kalau Bapak ingat mengisi where, hanya data yang NIS yang disebutkan di where itulah yang terhapus. Hanya syarat kondisi itulah yang terhapus. Tidak semua. Perhatikan,
Resikonya sangat besar jika lupa atau lalai mengisi syarat kondisi. Dan yang terakhir adalah kita akan bahas mengenai DML join. Apa saja isi DML join? Query join digunakan untuk menggabungkan atau merelasikan beberapa tabel. Query join sering dipergunakan dalam ketiga jenis, yaitu inner join, menggabungkan tabel dengan memunculkan semua isi tabel yang sama saja. Misalkan di tabel A ada 10 data yang sama, di tabel B ada 10 data yang sama. Nah, kedua tabel tersebut sama, ke-10-annya itu sama, maka hanya 10 itulah yang dimunculkan. Itulah inner join. Left join itu menggabungkan tabel dengan memunculkan isi tabel sebelah kiri yang berelasi. Jika tidak ada relasi dengan tabel sebelah kanan, maka nilai dianggap nol. Contoh, di tabel pertama atau tabel sebelah kiri, kita akan menggabungkan dengan tabel sebelah kanan. Di tabel sebelah kiri, datanya ada 20. Di tabel sebelah kanan, datanya cuma 3. Dan kebetulan 3 tabel di sebelah kanan itu juga ada relasinya atau ada keterkaitannya dengan 3 tabel sebelah kiri. Maka apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah semua tabel, isi tabel di sebelah kiri itu dimunculkan. Artinya nggak hanya 3. Beda dengan inner join. Kalau inner join tuh yang sama saja yang dimunculkan. Nah, yang ini semua dimunculkan. Ke-20 isi tabel sebelah kiri itu dimunculkan semua. 3-nya itu berkaitan. Sisanya 17 lagi yang tidak ada relasinya dengan tabel sebelah kanan. Maka di tabel sebelah kanan akan berisi data 0, karena tidak ada keterkaitan dengan tabel sebelah kiri. Itulah left join. Sudah bisa membedakan antara inner join dengan left join ya. Nah, berikutnya adalah right join. Right join itu bagaimana lagi? Sama dengan left join. Bedanya di right join adalah tabel sebelah kanan lah yang dimunculkan semuanya. Jika tidak ada relasinya dengan tabel sebelah kiri, maka di tabel sebelah kiri akan berisikan data 0. Nah, bedanya right join dengan left join. Kalau left join adalah data sebelah kiri atau data pada tabel pertama yang dimunculkan semuanya. Jika tidak ada kaitan dengan data di sebelah kanan atau tabel di sebelah kanan, maka di sebelah kanan akan muncul data 0. Namun di right join malah kebalikannya. Yang dimunculkan adalah data di tabel kedua atau tabel sebelah kanan. Setelah dimunculkan semua datanya, jika data tersebut tidak ada kaitan dengan tabel sebelah kiri, maka isi dari tabel sebelah kiri adalah 0. Apa sih rumus-rumus dari inner join, left join, dan right join? Syarat sintaks dari query inner join adalah select bintang from nama tabel inner join, nama tabel yang dihubungkan on kunci primer tabel pertama sama dengan kunci primer tabel kedua. Nah, sedangkan sintaks di query left join adalah select bintang from nama tabel left join, nama tabel yang dihubungkan on kunci primer tabel yang pertama sama dengan kunci primer tabel yang kedua. Dan yang ketiga, sintaks dari query right join adalah select bintang nama tabel right join, nama tabel yang dihubungkan on kunci primer table pertama sama dengan kunci primer table ini sama. Yang membedakan adalah di sini inner join, sini left join, di sini right join. Hanya itu yang membedakan. Apa sih contohnya? Contohnya adalah select bintang from siswa SW, inner join nilai NI. Nah, apa itu SW dan apa itu NI? SW adalah inisial untuk tabel siswa, NI adalah inisial untuk tabel nilai. Kenapa harus pakai inisial? Karena di tabel siswa dan tabel nilai memiliki kunci primer yang sama, yaitu NIS. Nah, untuk membedakan NIS milik tabel siswa dan untuk menggunakan NIS milik tabel nilai, kita butuh inisial. Makanya di sini on SW titik NIS. Kenapa dimulai dari SW titik? Karena ingin menunjukkan bahwasanya NIS itu adalah milik si tabel siswa. Sama dengan NI titik NIS. Sama seperti penjelasan sebelumnya, NI di sini adalah menekankan bahwa saja NIS yang dimaksud adalah milik tabel nilai. Seperti itu. Jadi inisial ini dipakai jika memiliki primary key yang sama. Untuk membedakan kedua primary key, maka kita menggunakan inisial.
Kalau kita perhatikan contoh pertama, kedua, dan ketiga, yang membedakan adalah inner join, left join, dan right join. Semua isinya sama. Seperti itu. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Jadi kesimpulannya adalah query itu banyak sekali manfaatnya. Query dibagi menjadi dua jenis, bertipe DDL dan bertipe DML. Tipe DDL itu dipergunakan untuk membuat tabel, merancang tabel, mendesain tabel. Sedangkan tipe DML adalah berhubungan dengan data atau isi dari tabel. Mulai dari menambah isi, mulai dari menampilkan isi, mulai dari mengubah isi, menghapus isi, dan menggabungkan beberapa tabel kemudian menampilkan isinya. Ya, itu mengenai query. Minggu depan kita akan mempraktikkan satu persatu rumus yang berkaitan dengan query yang sudah kita jelaskan di pertemuan kita kali ini. Namun, ada beberapa pertanyaan yang Bapak bakal berikan kepada anak Bapak semuanya. Apa itu? 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kepanjangan dari DDL? Pertanyaan kedua, jika yang Bapak isikan adalah select bintang from mata pelajaran, maka apakah yang terjadi? Yang ketiga, jika Bapak lupa mengisi kondisi syarat pada saat menghapus tabel mata pelajaran, apakah yang terjadi? Ketiga jawaban tersebut Bapak berharap sekali dijawab di forum komentar. Bapak tunggu jawaban anak-anak Bapak di forum komentar. Demikian yang bisa Bapak jelaskan pertemuan hari ini. Bapak ucapin semangat belajar dan terima kasih.